Baik, Bapak dan Ibu, langsung saja kita mulai acara pengajian kita, dan kepada Ustadz Isnan, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumil qiyam, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin yang saya hormati, Ustadzuna Ustadz Saifuddin yang telah memberi waktu, alhamdulillah, dan juga para jamaah sekalian, para tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan di pagi hari ini, waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali diberikan kesempatan taufik untuk bisa melaksanakan ibadah secara berjamaah, sholat subuh jamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan bertafakuh fiddin dulu di masjid yang kita cintai ini. Yang tentu kita sama-sama berharap mudah-mudahan setiap waktu yang kita lalui semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi amal ibadah yang kelak bisa memberatkan timbangan amal mizan di mizan kita, dan juga menjadi wasilah untuk mendapatkan ridha dan surga dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat salam juga mari kita sampaikan pada Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, pada para sahabat ridwanullah alaihim, dan pada kita semua umatnya istiqomah menjalani setiap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada kesempatan di pagi hari ini sudah memasuki pembahasan fikih waris. Kurang lebih sekarang kita masuk pertemuan yang ke-8. Dan pertemuan ini sebenarnya merupakan semacam tambahan ya atas beberapa kasus di dalam pembagian harta waris yang mungkin saja jarang terjadi, tapi para ulama membahasnya karena ini sifatnya kasuistik. Adapun kalau terkait dengan teori dan metode pembagian harta waris sebenarnya sudah kita selesaikan dalam 7 pertemuan sebelumnya. Dan masih tersisa sebagai tambahan, insya Allah mungkin dalam 2 pertemuan, yang mana yang ke-8 ini kita akan memasuki pembahasan seputar kasus-kasus yang terjadi di dalam proses pembagian harta waris. Yang sebenarnya kasusnya kurang lebih ada 5 kasus, yang tadi disebutkan oleh Ustadz Saifuddin itu ada 3, yang insya Allah akan kita bahas 3 hal ini pada kesempatan di pagi hari ini. Karena kalau 5-5-nya kemungkinan waktunya nanti nggak cukup, dan kalau bisa mungkin ada waktu lebih untuk misalnya ada tanya jawab dan seterusnya. Baik, yaitu 3 kasus tersebut adalah kasus waris janin, kemudian kasus mafqud, dan yang ketiga kasus gharqa, atau para ulama kadang menambahkan gharqa wa hadma. Sederhananya, sebelum saya masuk kepada teori dan metode pembagian warisnya, kasus waris janin itu adalah kasus di mana salah satu ahli warisnya adalah janin. Dan dalam hukum Islam, janin itu termasuk berhak mendapatkan hak waris. Ya, makanya ketika ada orang meninggal, rupanya ada salah satu di antara ahli warisnya berupa janin. Tapi kita tahu jamaah sekalian, dari pembahasan sebelumnya kan sesungguhnya antara sesama ahli waris itu saling berpengaruh. Ya, anak laki-laki atau anak perempuan akan mempengaruhi hak waris saudara. Seorang anak akan mempengaruhi hak waris dari
suami atau istri. Ya, gara-gara anak, suami yang awalnya dapat setengah bisa menjadi dapat seperempat. Seorang istri gara-gara anak dari suaminya dari haknya seperempat bisa menjadi seperdelapan. Nah, maka yang jadi persoalan adalah karena Islam menetapkan janin termasuk berhak mendapatkan warisan, status janin ini nanti akan berpengaruh terhadap hak waris ahli waris yang lain. Ya, dari sisi kelaminnya, dari sisi jumlah orangnya, itu nanti akan memberikan pengaruh. Nah, jadi di sini konteks waris janin di sini adalah ketika ahli waris itu berupa seorang janin. Nah, sedangkan kalau mafqud sederhananya adalah sama seperti janin, ketika salah satu di antara ahli waris itu hilang. Ya, dan posisi dia atau status dia juga akan mempengaruhi hak dari ahli waris yang lain. Ya, nah tetapi nanti mungkin bisa kita tambahkan juga, kalau ini kan ahli waris, bagaimana kalau yang hilang itu adalah pewaris? Ya, walaupun sebenarnya jamaah sekalian, kalau kita bicara orang yang hilang, sebenarnya seperti yang kita pernah sampaikan, hakikatnya orang yang hilang ini memang ada dua kemungkinan. Bisa dia berstatus sebagai pewaris, bisa berstatus juga sekaligus sebagai ahli waris. Ya, sebab yang namanya orang itu kalau meninggal, atau yang namanya pewaris dan ahli waris kan pernah kita sampaikan, bahwa standarnya adalah siapa yang meninggal. Ya, maka yang meninggal disebut pewaris, sedangkan yang masih hidup disebut ahli waris. Nah, orang yang hilang ini kan ada dua kemungkinan, bisa masih hidup, bisa sudah meninggal. Berarti kalau dia masih hidup, rupanya ada keluarganya yang lain meninggal lebih awal, dia adalah ahli waris, atau bisa jadi dia meninggal, akhirnya dia menjadi pewaris. Ya, nanti bagaimana kasusnya akan kita bahas. Nah, sedangkan kalau gharqa wa hadama ini, sebenarnya gharqa wa hadama ini seperti tadi disampaikan, artinya memang adalah orang yang tenggelam. Sedangkan hadama itu artinya orang yang meninggal karena reruntuhan. Tapi maksudnya di sini adalah gharqa wa hadama yang meninggalnya itu rupanya dalam satu waktu lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang, karena biasanya kalau orang meninggal karena sebab reruntuhan atau karena sebab tenggelam, dalam kebiasaan musibah yang terjadi biasanya tidak hanya satu orang yang meninggal, tapi bisa lebih dari satu orang. Nah, yang jadi masalah adalah yang meninggal lebih dari satu orang ini tidak diketahui waktunya siapa yang lebih dahulu meninggal, dan antara sesama orang yang meninggal itu bisa saling mewarisi. Nah, ini yang jadi masalah. Karena pernah kita sampaikan juga jamaah sekalian, kaidahnya adalah orang yang meninggal itu gugur hak warisnya dari pewaris yang masih hidup. Ya, sebagaimana kalau dia masih hidup dan sebelumnya ada pewarisnya meninggal, walaupun belum dibagi harta waris, yang masih hidup kan tetap berhak dapat hak waris. Tapi yang jadi masalah sekali lagi, dalam satu waktu yang bersamaan, nah ini dua pihak ini yang hakikatnya misalnya suami istri meninggal bersamaan. Ya, tidak diketahui mana yang meninggal lebih awal dan mana yang meninggal terakhir. Tapi kalau misalnya diketahui meninggal yang lebih awal siapa, maka yang terakhir tetap mewarisi walaupun belum dibagi hak waris. Misalnya ada kecelakaan. Ada kecelakaan, rupanya ya waliyadzubillah wa qadarullah alaihi, suaminya meninggal di TKP. Ya, sedangkan istrinya dalam kondisi masih hidup tapi sudah sekarat gitu ya. Dibawa sampai ke rumah sakit, qadarullah meninggal juga. Maka dalam kasus ini istri yang meninggal setelah suaminya dan itu diketahui tetap berhak dapat hak waris. Ya, tetap berhak. Karena kenapa? Karena dipastikan yang meninggal lebih awal adalah suami, walaupun belum dibagi saat itu harta warisnya, tapi tidak menggugurkan hak istri. Ya. Nah, ini kalau kasus ini nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah kalau di TKP meninggal bersamaan antara suami istri, apakah bisa saling mewarisi atau tidak? Ya. Dan ini kasusnya tidak hanya yang tenggelam atau yang meninggal karena reruntuhan ya, jemaah sekalian. Kalau kita sekarang kan bisa kita perluas ya. Ini kan istilah klasik sebenarnya ya, istilah klasik di dalam kitab-kitab fikih klasik. Tapi kalau hari ini misalnya apa kasusnya? Ya musibah alam, longsor, ya gempa bumi, kemudian musibah pesawat jatuh gitu ya. Nah, ini kan bisa banyak sekali. Atau misalnya kemarin ketika di mana? Nah, Kanjuruhan gitu kan, ada suami istri nonton bola meninggal bersamaan, kita nggak tahu siapa yang meninggal lebih awal. Nah, ini pokoknya intinya hal-hal seperti ini namanya kalau dalam hukum waris disebut dengan gharqa wa hadma.
Ya, kita pakai istilahnya aja, walaupun kasusnya bisa lebih luas daripada itu. Dan nanti insya Allah mungkin pada kesempatan yang lain kita akan bahas juga ada bab namanya khunsa. Khunsa itu adalah ketika ahli waris itu Allah takdirkan punya 2 kelamin. Nah, itu. Jadi kelaminnya laki-laki sekaligus perempuan. Nah ini dia berhak mendapatkan hak waris itu berdasarkan kelamin yang mana. Nah, itu namanya disebut khunsa. Ya. Dan yang terakhir adalah pembagian harta waris bagi dawil arham. Dawil arham itu artinya adalah kerabat tapi bukan ahli waris. Ya, karena kerabat ada 2 jemaah sekalian. Ada kerabat yang ahli waris, ada kerabat yang bukan ahli waris. Nah, apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah adalah kalau tidak ada kerabat yang ketika seseorang meninggal tidak tersisa kerabat yang termasuk ahli waris, tapi masih ada kerabat yang bukan ahli waris. Contoh misalnya orang tua udah nggak ada, anak sudah nggak ada, saudara sudah nggak ada, ponakan juga nggak ada, sepupu, paman nggak ada, tapi masih ada bibi dari jalur bapak ataupun ibu. Padahal bibi bukan ahli waris, ya, atau ada cucu dari anak perempuan, itu bukan ahli waris. Nah, bagaimana? Apakah mereka berhak mendapatkan waris ketika kerabat yang ahli waris sudah tidak ada lagi? Dan tapi kita nanti akan bahas mereka berhak. Karena sebagai ulama ada yang berpendapat mereka nggak berhak, harta warisnya masuk ke Baitul Mal. Ya, tapi kita akan ikuti pendapat yang mengatakan hakikatnya berhak. Tapi kalau misalnya kita katakan berhak mendapatkan hak waris, bagaimana cara perhitungannya? Nah, ini baru ulama kita beda pendapat. Nah, inilah kasus-kasus yang menjadi pelengkap dari pembagian atau dari pembahasan seputar hukum waris. Ya. Baik, sekarang kita masuk ya jemaah sekalian kepada kasus yang pertama, waris janin ya. Ketika salah satu ahli warisnya adalah seorang yang masih berstatus sebagai janin. Nah, definisinya seperti yang tadi sempat saya singgung ya, dilakukannya pembagian harta waris saat salah satu ahli warisnya itu masih dalam kondisi janin di dalam rahim ibunya. Ya, misalnya kasusnya begini jemaah sekalian, ada seorang wanita hamil. Ya. Ketika sang wanita ini hamil, suaminya meninggal. Ya, ketika istrinya hamil, suaminya meninggal. Berarti kan bisa kita katakan ahli warisnya dalam hal ini adalah istrinya dan anaknya yang masih berupa janin. Ya, tadi seperti saya katakan Bapak sekalian, kalau kita bicara dalam konteks ada orang meninggal, ahli warisnya adalah istrinya dan anaknya, berarti kalau anaknya ada, istrinya kan dapat berapa? 1/8. Ya kan 1/8. Tapi kalau anaknya misalnya meninggal sebelum suaminya meninggal, berarti istrinya 1/4. Nah, yang jadi persoalan janin ini kan tidak dipastikan Pak statusnya. Dia ini sebenarnya hidup atau tidak sih di dalam rahim gitu ya. Nah, maka disinilah nanti akan ada kasus terkait dengan hak waris istrinya. Sebenarnya diberi 1/4 atau diberi 1/8. Sampai dipastikan bagaimana situasi dan kondisi si janin ini. Ya. Nah, karena itulah sebenarnya sih hukum asalnya kalau tidak mau menunggu, kalau ingin menunggu sebenarnya tunggu dulu si janin sampai lahir ya, karena janin itu nanti ketika lahir ada banyak kemungkinan ya Mas kalian, paling tidak ada 5 atau 6 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dia lahir dalam kondisi meninggal. Kemungkinan yang kedua dia lahir dalam kondisi hidup, kelaminnya laki-laki. Kemungkinan ketiga dia hidup, kelaminnya perempuan. Kemungkinan keempat dia hidup, kelaminnya laki-laki dua orang. Bisa jadi kan? Kemungkinan kelima dia hidup, kelaminnya dua-duanya perempuan. Dan yang keenam, kemungkinan dia hidup kelaminnya ada yang satu laki-laki, ada yang satu perempuan. 6 kemungkinan ini akan berpengaruh terhadap hak waris ahli waris yang lain. Ya, contoh misalnya kalau anaknya lahir rupanya laki-laki, almarhum punya saudara nggak dapat warisan. Tapi kalau almarhum meninggal anaknya perempuan, dia masih punya saudaranya dapat hak waris. Berarti berpengaruh kan? Kalau dia jumlahnya adalah 1 anak perempuan, seperti yang sudah kita bahas, berarti hak waris dari anak perempuan adalah 1/2. Tapi kalau dia misalnya lahir 2 anak perempuan, berarti hak warisnya 2/3. Sisanya akan berpengaruh terhadap hak waris dari ahli waris yang lain. Makanya 6 kemungkinan ini akan terjadi, gitu ya. Nah, karena itulah kata para ulama juga dianjurkan kalau misalnya para seluruh ahli waris itu ingin bersabar
sampai sang anak ini lahir itu lebih baik. Untuk jelas, maksudnya bersabar untuk tidak langsung membagi harta waris sampai si anak ini lahir. Tapi yang jadi masalah Pak, mungkin saja ada di antara ahli waris yang lain karena ada kebutuhannya mendesak, nggak sabar. Enggak, pokoknya mau cepat dibagi waris. Walaupun nunggu si anak ini masih lama gitu kan. Misalnya masih baru 1 bulan kehamilannya, kan lama nunggunya. Nah, dia tapi tetap ingin mendapatkan hak waris secepatnya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara membagi harta waris ketika janin belum lahir? Ya. Baik, tapi sebelum masuk kepada metodenya jamaah sekalian, para ulama juga menetapkan ada 2 syarat ya. Ada 2 syarat kasus ini berlaku, yaitu terkait dengan hak waris janin. Pertama adalah janin itu memang dipastikan keberadaannya di dalam rahim. Jadi kalau sifatnya masih praduga gitu ya, nah ini tidak berlaku kasus waris janin. Pasti dapat, pasti ada di dalam rahim si ibu kandungnya ya. Nah dalam konteks ini yang jadi masalah begini Pak. Janin yang ada di dalam rahim itu selain dipastikan ada, juga dipastikan adalah anak kandung dari almarhum bapaknya gitu ya, atau almarhum dari pewarisnya. Nah, yang jadi persoalan ini ada kasus ya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang suami datang kepada Umar bin Khattab menuduh istrinya berzina sebelum menikah. Karena sang istri ini setelah menikah kurang lebih 6 bulan melahirkan. Jadi kurang lebih 6 bulan setelah pernikahan si istri melahirkan. Coba kira-kira Pak, kalau kita misalnya menikahi seorang wanita, ya baru 6 bulan pernikahan, melahirkan, bukan hamil Pak, melahirkan. Kira-kira bagi seorang suami curiga nggak? 6 bulan. Kan kalau yang namanya melahirkan kan biasanya 9 bulan gitu ya, ini 6 bulan loh. Kira-kira sebagai seorang suami curiga nggak? Ini kira-kira hamil sebelum nikah atau setelah nikah? Ada kemungkinan kan ya. Nah akhirnya datanglah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah saat itu, ya mengadukan istrinya yang dituduh sudah hamil sebelum menikah. Akhirnya Umar bin Khattab saat itu Pak hampir saja ingin memvonis istrinya sebagai pelaku zina dan dihukum hukum had zina. Tapi di majelis tersebut saat itu ada sahabat yang kemudian tidak setuju dengan pendapat Umar. Tunggu dulu hai Umar, namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib berpendapat, tunggu dulu, belum tentu wanita ini hamil sebelum menikah. Bisa jadi memang kehamilannya disebabkan oleh suaminya, dan 6 bulan kehamilan lalu melahirkan itu sesuatu yang mungkin terjadi. Sebab kata Ali bin Abi Thalib, kalau kita berpandangan kepada syariat Islam, di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf, "Wasainal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra." Kata Ali bin Abi Thalib, di dalam Al-Quran disebutkan seorang ibu itu dalam kondisi hamil dan menyusui, itu masanya selama 30 bulan. 30 syahra. Selama 30 bulan hamil dan menyusui. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa fisaluhu fi amaini anishkurillah, dan masa menyusuinya itu 2 tahun. Jadi dalam surah Al-Ahqaf disebutkan hamil dan menyusui 30 bulan. Tapi dalam ayat yang lain disebutkan masa menyusui maksimalnya 2 tahun. Nah, 2 tahun itu berapa bulan? 24 bulan. Nah, 30 dikurang 24, 6 bulan. Maka Ali bin Abi Thalib berpendapat ada kemungkinan seorang wanita itu setelah kehamilan melahirkan 6 bulan. Karena Allah sendiri mengatakan masa menyusui dan kehamilan itu masa menyusui dan kehamilan itu adalah 30 bulan. Dalam ayat yang lain masa menyusuinya 2 tahun. 2 tahun sama dengan 24 bulan. Berarti 30 dikurang 24 adalah 6 bulan masa kehamilan. Nah, atas dasar ini akhirnya ditetapkan wanita ini tidak berbohong. Dia betul hamil dari suaminya. Tapi ya mungkin kalau di masa kita agak prematur lah Pak, 6 bulan itu ya. Agak prematur. Tapi bisa saja itu anak yang sah. Nah, maka para ulama mengatakan Pak, di antara cara menetapkan bahwa janin itu adalah anak dari si pewarisnya, kalau kehamilannya setelah menikah masih dalam durasi waktu 6 bulan
lebih sedikit gitu ya, maka ini anak yang sah. Tapi yang jadi masalah nikahnya sekarang misalnya 3 bulan melahirkan. Nah, ini masalah. Jadi kalau 3 bulan, walaupun itu maafnya hasil zina, lalu menikah, maka tidak berpengaruh terhadap hak waris. Karena anak zina tidak mewarisi pewarisnya, hanya anak yang sah. Ya, anak sah dalam arti anak yang bisa dinasabkan. Ya, walaupun itu anak kandungnya ya, walaupun anak biologisnya, tapi karena dia statusnya zina, maka hanya mewarisi dari si ibunya saja. Ibunya kan masih hidup karena dia dalam kondisi hamil gitu ya. Nah, jadi maka dalam konteks ini minimal paling tidak melahirkan 6 bulan setelah pernikahan. Tapi kalau maksimalnya berapa jemaah sekalian? 9. Ada riwayat dari Sayyidat, ini maksimal. 9 itu adalah standar kehamilan yang bersifat umum. 9 bulan. Tapi ada riwayat dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, seorang anak itu seorang janin itu bisa melahirkan maksimalnya 2 tahun. 2 tahun kehamilan. Bahkan ada satu pendapat yang mengatakan bisa sampai 4 tahun. Ya, tapi memang umumnya adalah 9 bulan. Nah, intinya sih sekali lagi dipastikan bahwa anak itu ada dalam rahim. Nah, ini kayak apa yang tadi saya jelaskan itu jamaah sekalian, itu adalah kondisi-kondisi zaman dahulu ya. Nah, kalau zaman sekarang kan mudah. Tinggal datang ke dokter lalu USG selesai. USG apakah ada janin atau tidak? Nah, itu nggak ada masalah. Tapi yang tadi yang jadi masalah adalah kalau kelahirannya kalau kelahirannya kurang dari 6 bulan dari kehamilan. Tapi kalau misalnya nikahnya normal, bertahun-tahun belum punya anak, kemudian dapat anak, ya diketahui lewat USG, ya nggak mesti nunggu 6 bulan atau apa. Maka itu bisa dipastikan adalah anak dari si ibu yang nanti akan memberikan atau akan berpengaruh terhadap hak waris dari pewarisnya yang meninggal. Tapi catatannya juga jemaah sekalian ya, janin di sini posisinya jangan selalu dikatakan sebagai anak dari pewaris, Pak. Tergantung siapa yang meninggal. Kalau yang meninggal adalah bapaknya, berarti si janin posisinya adalah siapa? Anak ya. Tapi kalau misalnya nih, ibu yang tadi hamil sebelumnya sudah punya anak yang sebelumnya meninggal, berarti janin ini posisinya sebagai apa? Si ibu yang hamil sebelumnya punya anak. Nah, anak pertamanya misalnya meninggal, berarti janin di sini posisinya dengan anak yang meninggal siapa? Saudara. Ya, saudara kandung. Artinya yang di sini kita akan tegaskan adalah janin di sini jangan selalu diposisikan anak dari pewaris. Bisa saudara dari pewaris, ya, bahkan bisa keponakan dari pewaris, bisa sepupu dari pewaris, ya. Nah, tapi yang pastinya belum punya suami, masih janin. Paham ya? Ya pasti ya. Jadi bisa dia anak, bisa dia saudara, bisa dia keponakan, bisa dia sepupu, bahkan bisa jadi dia paman gitu ya. Kalau seandainya si ibu ini tadi punya anak sebelumnya, anaknya sudah punya anak gitu kan. Lalu kemudian hamil lagi. Berarti posisinya adalah apa? Bisa paman, bisa bibi ya, tergantung. Jadi sekali lagi tegasnya adalah janin tidak selalu adalah anak dari si pewaris ya. Ini syarat yang pertama yang dipastikan keberadaannya di dalam rahim. Syarat yang kedua jemaah sekalian. Nah, ini syarat yang kedua ini yang paling penting nih. Syarat yang kedua adalah si anak ini lahir dalam kondisi hidup janin ini. Artinya jemaah sekalian, kalau janin ini lahir dalam kondisi meninggal, ya sudah, dia tidak berpengaruh terhadap ketentuan waris dari kerabatnya. Ya, dipastikan harus hidup saat lahir. Walaupun hidupnya hanya beberapa menit atau beberapa jam atau beberapa hari. Ya, yang penting dia dalam kondisi hidup. Dasarnya adalah hadis Nabi SAW, riwayat Imam Tirmizi dan lainnya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza stahalla as-sabiyyu sulliya alaihi wa wurith." Kata Nabi SAW, jika bayi itu lahir dalam kondisi menangis, maksudnya berarti menandakan dia hidup, maka ia telah berhak untuk disolatkan kalau misalnya meninggal setelahnya, dan juga dia berhak untuk diwarisi. Jadi syarat yang kedua ini, anak ini atau janin ini dalam kondisi lahir hidup ya. Walaupun nanti setelah hidup beberapa saat berikutnya kemudian meninggal, maka dia tetap berhak mendapatkan warisan dan juga mempengaruhi ahli waris yang lain ya. Dia tidak mesti hidupnya sampai dia dewasa. Yang penting dia hidup saat lahir. Berarti kebalikannya, kalau meninggal dalam kondisi keguguran atau dia dilahirkan dalam kondisi guguran berarti meninggal ya.
Atau misalnya pas di persalinan rupanya meninggal, ya sudah, dia tidak berhak mendapatkan hak waris. Begitu juga tidak berpengaruh terhadap ahli waris yang lain. Nah, sekarang metode pembagiannya bagaimana? Nah, metodenya ada dua. Metodenya ada dua, pembagian harta waris kalau janin masih ada dalam rahim. Tadi saya katakan ya mas kalian, kalau misalnya mau menunggu janinnya lahir, ini nggak kita bicarakan. Ya, karena sudah jelas statusnya. Tapi ini masalahnya adalah nggak mau menunggu janin lahir gitu ya. Maka ada dua metode. Metode yang pertama adalah janin tidak mewarisi. Maka dalam kasus janin tidak mewarisi, langsung boleh ahli waris membagi harta waris tanpa harus menunggu situasi dan kondisi si janin. Ada kasus di mana janin yang ada dalam rahim itu sebenarnya tidak, dia ahli waris tapi dia tidak mewarisi, maka ahli waris yang ada langsung bisa bagi waris, ya, tanpa harus menunggu atau tanpa harus mempertimbangkan kondisi si janin. Nah, yang jadi masalah adalah kalau janin itu rupanya ikut mewarisi, nah maka akan ada kemungkinan hak dari sebagian ahli waris itu apa? Tawakuf. Tawakuf itu artinya begini ya mas kalian. Tawakuf itu artinya dia mendapatkan hak yang paling kecil. Hak yang misalnya begini, antara misalnya ketika seorang istri hamil, suaminya meninggal, nanti saya sebutkan kasusnya juga, seorang istri hamil, suaminya meninggal, tadi istri berapa berhak warisnya? Antara 1/4 dan 1/8, ya. Berarti 1/4 dan 1/8 yang paling kecil itu berapa? Antara 1/4 dengan 1/8 yang paling kecil 1/8. Maka ketika tidak mau menunggu janinnya lahir, sang istri sudah bisa mendapatkan 1/8. Berarti kan masih ada sisa nih Pak ya. Masih ada sisa tergantung kondisi si anak ya. Nah, maka ketika rupanya nanti anak ini dilahirkan, meninggal, berarti berubah hak waris dia dari 1/8 menjadi 1/4. Artinya yang bisa langsung didapatkan adalah hak terkecilnya dulu. Ya, jangan langsung mengambil hak terbesar sampai menunggu sang anak lahir. Ya, nah kalau rupanya anak lahir meninggal, rupanya dia dapatnya 1/4, baru sisanya diberikan kepada sang istri. Yang tadi yang disebut dengan tawakuf. Tawakuf itu artinya ditangguhkan dulu. Ya, hak terbesarnya ditangguhkan. Nah, ini kalau janin mewarisi. Kita lihat langsung kasusnya aja ya biar lebih jelas. Yang pertama kasus di mana janin tidak mewarisi ya. Contohnya misalnya adalah seorang pewaris, berarti pewaris yang meninggal atau yang hidup? Pewaris yang meninggal ya. Pewaris, ini di kertas nggak ada ketutupan kayaknya. Bisa lihat di sini. Pewaris meninggalkan 4 ahli waris. Nggak ada di kertas, Pak. Kalau bisa dilihat di layar. Pewaris meninggalkan 4 ahli waris. Yang pertama istri, berarti yang meninggal siapa? Suami. Lalu yang masih hidup juga ahli warisnya adalah ayah dari sang suami. Lalu kemudian ibunya. Ibu dari anaknya. Jadi yang meninggal seorang suami, dia punya istri, dia punya ayah, tapi dia juga punya ibu yang rupanya ibunya hamil lagi. Berarti janin ini posisinya sebagai apa dari almarhum yang meninggal? Adiknya, saudara. Ya, jadi yang meninggal ini adalah saudara dari si janin, karena yang berupa janin adalah anak dari ibunya, ya. Dan juga saudara kandung yang berupa janin ini tadi saya katakan, ya, saudara kandung berupa seorang janin, karena dari ibu yang dalam kondisi hamil. Ibu di sini bukan istri ya Pak ya, ini ibu ini di atasnya ya. Nah, baik, berarti berapa hak warisnya? Pertama, almarhum ini punya istri, tapi dia belum punya anak. Kita tidak sebutkan di sini dia punya anak, ya. Dia punya istri, maka istrinya mendapatkan hak waris berapa? 1/4. Kalau suaminya nggak punya anak. Kemudian dia punya ibu juga yang tadi hamil. Nah, ibunya dapat 1/3. Sedangkan bapaknya itu dapat sisa atau asobah. Ya, lalu kemudian dia punya saudara kandung tapi masih berupa janin. Ya, saudara kandung berupa janin. Dalam kasus ini Pak, si janin yang berupa saudara kandung itu pada dasarnya ahli waris tapi terhalangi hak warisnya atau mahjub.
Kenapa terhalangi hak warisnya? Karena almarhum pewaris masih punya ayah. Dan saya pernah sampaikan Pak, dalam hukum waris, kalau almarhum punya ayah atau anak laki-laki, maka semua yang di samping, saudara, keponakan, paman, sepupu, nggak dapat warisan. Berarti dalam kasus ini, janinnya yang berupa saudara dari almarhum pasti tidak dapat hak waris, karena almarhum masih punya ayah. Nah, dalam kasus seperti ini, ya sudah, mau dibagi waris saja langsung nggak masalah, tanpa menunggu kondisi si janin, karena janin sendiri dipastikan nggak dapat warisan. Ya, nah berarti dari pembagian warisnya istri dapat 1/4, ibu hamil dapat 1/3, ayah dapat sisa. Angka 4 dan angka 3 pembagi terkecilnya berapa Pak? 12 ya. Maka kalau misalnya harta yang ditinggalkan seandainya 12 miliar, istri berarti berhak mendapatkan 12 dibagi 4 dikali 1 sama dengan 3 miliar. Sedangkan ibu yang hamil, ya ibu almarhum itu dapat 1/3, berarti 12 dibagi 3 dikali 1 sama dengan 4. 3 ditambah 4 adalah 7, sisanya 5. Nah, yang jadi persoalan Pak, ini sebagai tambahan ya sebenarnya. Yang jadi persoalan adalah antara 4 dan 5 itu kan hak dari ibu dan ayah ya. 4 dan 5 itu adalah hak ibu dan ayah. Ini berlaku nggak 2:1? Kalau 4 dan 5 kan nggak 2:1 kan? Maka di zaman Umar bin Khattab dirubah cara pembagiannya biar berlaku kaidah 2:1. Bagaimana? Sang istri tetap mendapatkan 3, tapi 12 dikurang 3 berapa? 9. Nah, 9 bisa dibagi 3. Maka 9 dibagi 3 ini 2/3-nya untuk ayah sama dengan 6 dan 1/3-nya untuk ibu sama dengan 3. Jadi si ibu itu mendapatkan setengah dari hak waris ayah. 1/3 dari sisa setelah diberikan kepada istri. Maka berubahlah pembagian harta warisnya, di mana kalau harta warisnya adalah 12 miliar, istrinya dapat 3 miliar, ibunya dapat 3 miliar, ayahnya dapat 6. Maka ayah dan ibu di sini berlaku 2:1. Tapi intinya dalam kasus ini si anak yang janin atau saudara dari almarhum tidak berpengaruh hak warisnya, karena dipastikan dia tidak dapat waris, sebab saudara tidak dapat kalau almarhum masih punya ayah. Nah, tapi yang jadi masalah adalah kasus di mana janin ini mewarisi. Nah, karena janin mewarisi, maka akan berpengaruh terhadap hak waris ahli waris yang lain. Nah, contoh kasusnya misalnya pewaris meninggalkan 3 ahli waris. 3 ahli waris ini adalah istri yang hamil. Nah, berarti kalau istri yang hamil, maka yang meninggal siapa? Suami, ya. Jadi istri yang ditinggalkan dalam kondisi hamil, berarti yang meninggal pewarisnya adalah suami. Nah, selain istri yang hamil, dia juga punya ahli waris adalah ayah misalnya, dan tentunya adalah siapa? Anaknya yang masih dalam bentuk janin. Berarti dalam hal ini kasus warisnya adalah istri, ayah, dan anak yang statusnya janin. Maka hak waris istri itu, Pak, hak waris istri itu antara 1/4 atau 1/8, tergantung anaknya nanti lahirnya hidup atau meninggal. Kalau sang anak hidup, berarti hak istri adalah 1/8. Tapi kalau sang anak meninggal saat melahirkan atau saat dilahirkan, maka hak istri adalah 1/4. Kan ada kemungkinan ya. Baik, kemudian ayahnya juga ada 2 kemungkinan, ayah dari almarhum suaminya yang tadi ya. Kalau anak itu lahir dalam kondisi hidup, ayahnya dapat 1/6. Tapi kalau almarhum ini meninggal, lalu anak yang dilahirkan juga meninggal, maka ayahnya dapat sisa atau asobah. Antara 1/6 dengan asobah, banyakkan asobah ya. Kalau asobah dari 1/4, 3/4. Asobah dari 1/8, 7/8. Nah, sedangkan anak yang berupa janin ini, ada berapa kemungkinan? Ada kemungkinan dia meninggal nggak dapat warisan. Ada kemungkinan dia anak laki-laki, maka hak warisnya adalah sisa. Ada kemungkinan dia adalah anak perempuan, 1 orang dapat 1/2. Ada kemungkinan dia anak perempuan lebih dari 1 orang dapat 2/3. Tapi kita nggak bisa pastikan. Kita tunggu sampai dia
lahir. Maka dalam kasus ini istri dan ayah yang ingin langsung dapat warisan tanpa menunggu anak itu lahir, dia bisa mengambil hak waris terkecil. Hak waris terkecilnya berapa aja mas kalian? Nah, kalau istri hak waris terkecilnya adalah 1/8, sedangkan kalau ayah hak waris terkecilnya adalah 1/6. Berarti kalau 8 dan 6 berapa angka kelipatan yang bisa dibagi? 8 dan 6 24 ya. 24 dibagi 8 dikali 1 sama dengan 3. Kalau seandainya nih harta warisnya adalah 24 miliar, berarti istri sudah bisa dapat 3 miliar. 24 dibagi 6 dikali 1 sama dengan 4 miliar. Maka si si ayah sudah bisa dapat 4 miliar. Nah, 3 ditambah 4 berapa ya Mas kalian? 3 tambah 4 kan 7. Padahal hartanya 24. Berarti 24 dikurang 7 masih 17. 17 inilah yang ditangguhkan. Jangan diotak-atik sampai tunggu anaknya lahir. Nanti ketika anaknya lahir, rupanya anak laki-laki. Udah berarti 17 itu punya anak laki-laki itu semua. Rupanya anak yang lahir bukan anak laki-laki tapi anak perempuan. Nah, berubah itu nanti konstruksi warisnya. Ya, tapi konstruksi waris yang berubah ini tidak akan mengurangi hak waris istri dan ayah yang sudah dapat sebelumnya. Tinggal nanti bisa jadi dalam kasus itu istri tetap sama, tapi yang mendapatkan tambahan adalah si ayah. Ya, nah, jadi seperti itu kasus waris janinnya. Intinya adalah kaidahnya sederhananya nih ya. Kaidahnya sederhananya adalah ahli waris yang pasti dapat diberikan hak terkecil. Nah, sedangkan apa yang tersisa itu ditangguhkan menunggu sang anak lahir dan diketahui kondisinya seperti apa. Ya. Bingung ya mas kalian? Intinya kaidah yang tadi terakhir saya sebutkan lah. Kaidah yang terakhir saya sebutkan, kaidahnya ahli waris yang dapat hak waris diberikan yang terkecil antara bagian yang dia dapatkan, sisanya ditangguhkan sampai sang anak lahir. Nah itu kaidahnya. Ya, ini kasus waris janin. Ya. Masih dingin kepalanya atau udah ngepul? Kalau udah kita lanjut nih yang kedua nih. Nanti murojaah aja Pak. Atau kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan nanti silakan dikonfirmasi. Sekarang kita masuk yang kedua ya, masih ada waktunya ya. Waris yang kedua adalah waris mafqud. Nah, kalau waris mafqud ini kita sebutkan adalah pihak ahli waris yang hilang rimbanya. Ya. Hilang di sini begini jemaah sekalian, bisa juga karena situasi karena musibah. Ada musibah, ya kecelakaan kendaraan atau musibah alam, lalu dievakuasi jenazahnya nggak ketemu. Jenazahnya nggak ketemu, kan ada kemungkinan nih orang yang hilang ini masih hidup atau sudah meninggal, ya. Nah, maka dalam situasi seperti ini, bagaimana kalau misalnya ada di antara kerabatnya, misalnya bapaknya meninggal, padahal yang orang hilang tadi statusnya adalah anak. Ya, nah jadi yang disebut dengan waris mafqud itu definisinya adalah pemberian hak waris dari harta pewaris kepada ahli waris yang dalam kondisi mafqud, hilang rimbanya. Misalnya anaknya misalnya berkelana mencari pekerjaan, ya ke kampung atau ke kota atau apa, bertahun-tahun nggak pulang-pulang nih. Nah di tengah anaknya bekerja di luar daerahnya, nggak pulang-pulang dan nggak ada kabarnya dan seterusnya, bapaknya meninggal. Bapaknya yang meninggal ini punya tanah berhektar-hektar, tapi ada satu anaknya yang nggak pulang-pulang. Nah ini gimana hak waris dari si anak ini tadi? Tapi sebelum saya masuk yang ke sini Pak, ini kita balik dulu. Bagaimana kalau yang belum dipastikan adalah yang maksudnya gini, bagaimana kasus di mana harta waris yang ditinggalkan ini milik orang yang hilang. Ya, misalnya gini, ada seorang suami kena musibah kecelakaan, waliyadzubillah ya, tapi jenazahnya tidak ditemukan. Jenazahnya tidak ditemukan. Apakah boleh istri dan anak-anaknya langsung membagi harta waris? Padahal suaminya yang hilang ini belum jelas nasibnya. Boleh tidak? Jawabnya adalah
Kalau memang sudah hampir putus asa menemukan jenazahnya nggak ditemukan, maka yang dilakukan oleh istrinya yang masih hidup ataupun keluarganya yang lain adalah melaporkan ke negara, ke hakim, untuk meminta surat keputusan bahwa sang suami sudah meninggal. Tentunya hakim nanti tidak langsung begitu saja mengeluarkan putusan ini, ya pasti akan ada akan ada penelitian dan seterusnya lah gitu ya. Sampai kemudian hakim membuat kebijakan, ya sudahlah, karena sudah sulit untuk ditemukan, diputuskan keluar putusan hakim bahwa orang yang hilang ini dikatakan meninggal. Nah, kalau sudah keluar putusan hakim bahwa orang yang hilang ini meninggal, boleh setelah itu ahli warisnya membagi harta waris. Tapi kalau istrinya boleh nggak langsung nikah? Langsung nikah lagi? Boleh? Nggak boleh, tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Setelah putusan hakim keluar, maka dihukumilah sang suami ini meninggal berdasarkan hukum. Berarti istrinya harus memasuki masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Jadi nggak boleh langsung istrinya menikah langsung. Tunggu dulu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari itu apa? Iddah seakan-akan suaminya meninggal. Nah, setelah lewat 4 bulan 10 hari mau nikah lagi nggak ada masalah, silakan. Nah, ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah bagaimana ketika sudah akad nikah, pas walimahan, tiba-tiba masih hidup datang. Padahal sudah akad nikah. Ya, sudah akad nikah dan sudah bagi warisan. Nah, kalau untuk persoalan warisannya jamaah sekalian, ini nanti akan dilakukan apa? Dilakukan langkah sulhu. Sulhu itu artinya Pak adalah dilakukan negosiasi. Bagaimana menyelesaikan harta yang sudah bagi waris berdasarkan win-win solution antara yang menerima hak waris dengan orang yang rupanya masih hidup. Pokoknya sepakat aja lah gimana kemudian menyelesaikan ini ya. Tentunya kan orang yang masih hidup nggak mau lah hartanya udah diwariskan. Dia masih hidup gitu ya. Tapi kan juga persoalannya bagaimana kalau ada ahli warisnya itu sudah menggunakan harta warisnya. Nah, ini maka di sini harus ada musyawarah mencari titik tengahnya seperti apa. Tapi yang jadi masalah bagaimana dengan status si istri yang sudah menikah? Apalagi apalagi kalau seandainya sudah terlanjur terjadi hubungan seksual, apalagi kalau udah punya anak. Nah, kan ribet ini. Makanya tadi saya katakan putusan hakim biasanya nggak mudah. Ya, bisanya menunggu waktu bertahun-tahun untuk bisa keluar putusan hakim ini. Ya. Maka dalam kasus seandainya itu pun terjadi, walaupun mungkin jarang terjadi ya, maka dalam kasus ini sang istri ya ada 2 pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama mengatakan suami yang kedua otomatis dianggap dibatalkan pernikahannya. Tapi anak yang lahir dari pernikahan kedua tetap anak sah, anak yang bisa dinasabkan kepada bapak kandungnya, bukan anak zina. Karena nikahnya sebelumnya kan nikah yang sah. Ada pendapat juga yang kedua jamaah sekalian, sang istri boleh memilih mau bersama suami pertama atau suami yang kedua. Tapi tidak ada yang berpendapat sang istri boleh milih dua-duanya. Nggak boleh. Karena istri tidak boleh poliandri ya. Tidak boleh poliandri. Tapi kalau misalnya begini Bu, misalnya yang hilang ini adalah istrinya. Ini kebalikannya nih, yang hilang adalah istrinya. Nah, kalau yang hilang adalah istrinya, boleh nggak suaminya langsung nikah lagi? Boleh, nggak apa-apa. Ya, nggak masalah kalau suaminya, gitu ya kan dia suaminya nggak ada iddah, gitu ya. Tahu ya? Tapi kalau untuk masalah hak warisnya sama juga. Kalau untuk masalah nikah nggak ada masalah. Tapi kalau untuk masalah hak waris sama juga seperti yang hilang adalah suami, harus menunggu putusan hakim. Jadi tidak boleh suami dan anak-anaknya membagi harta waris istrinya yang hilang kecuali sudah keluar putusan hakim bahwa istrinya sudah dianggap meninggal secara hukum. Nah, jadi kalau untuk masalah warisan harus lewat putusan hakim. Tapi kalau untuk masalah pernikahan ya ada yang boleh, ada yang lewat putusan hakim. Ya. Ini sebenarnya kita tidak bicara dalam konteks yang kita bahas ini, Pak. Karena ini adalah kasusnya yang meninggal adalah yang hartanya mau dibagi adalah yang hilang. Nah, sedangkan kasus yang kita bahas sekarang ini adalah ketika yang hilang itu ahli waris. Kebalikannya, Pak. Seperti yang tadi saya ceritakan di awal, ada anak yang pergi mencari pekerjaan, di tengah dia mencari pekerjaan nggak jelas rimbanya, bapaknya meninggal di kampung dan bapaknya punya harta waris. Nah, ini bagaimana hak dari si anak ini tadi, ya.
Maka hak dari si anak yang tadi hilang dalam konteks ini ada dua kemungkinan. Pertama, si anak itu tetap mewarisi. Si anak tetap mewarisi harta bapaknya yang meninggal. Si anak yang hilang misalnya tetap mewarisi harta bapaknya yang meninggal selama hakim belum mengeluarkan putusan yang hilang ini meninggal. Berarti dia masih dianggap sebagai orang yang masih hidup. Karena dia masih hidup, bapaknya meninggal, maka dia tetap berhak mendapatkan hak waris. Tapi yang jadi masalah, Pak, saudara-saudara atau anak-anak yang lain nggak sabar mau menunggu kondisi si anak hilang ini tadi. Maka sebelum anak ini kemudian pulang atau ditemukan, langsung mau bagi waris. Nah, ketika mau langsung bagi waris inilah kemudian anak ini tadi akan mempengaruhi hak dari ahli waris. Anak yang hilang ini tadi akan mempengaruhi hak dari ahli waris yang lain. Ya. Tapi bisa jadi anak yang hilang ini tidak akan mempengaruhi hak dari ahli waris yang lain kalau dia hakikatnya tidak mewarisi karena sudah diputus hakim meninggal sebelum pewarisnya sebelum pewarisnya meninggal itu sendiri. Misalnya begini, Pak. Hakim mengeluarkan putusan bahwa si anak ini sudah meninggal tahun 2000. Setelah itu bapaknya meninggal tahun 2001. Nah, maka anak yang dianggap sudah meninggal oleh hakim tahun 2000 itu dia tidak dapat hak waris. Maka langsung bisa bagi waris untuk orang yang atau untuk ahli waris yang masih ada. Nah, sekarang kita lihat metode dua ini tadi ya. Nah, metodenya dua ini tadi berdasarkan dua kondisi ini. Mafqud tidak mewarisi, maka langsung bisa dibagi tanpa menunggu anak atau ahli waris yang hilang tadi. Tapi kalau mafqud misalnya mewarisi, maka kalau dia berpengaruh terhadap hak ahli waris yang lain, hak ahli waris yang lain ini tetap sama seperti janin, diambil yang paling kecil, sedangkan sisanya ditangguhkan atau tawakuf. Kaidahnya sama seperti janin. Untuk kasusnya misalnya ya, mafqud tidak mewarisi, maka langsung bisa dibagi tanpa menunggu. Misalnya pewaris, ini kita tulis sini Pak ya, pewaris meninggal dan dia meninggalkan 4 ahli waris. 4 ahli waris ini adalah istri. 4 ahli waris ya, istri. Berarti yang meninggal siapa? Suami. Ya, kalau istri berarti yang meninggal suami. Dia punya istri, kemudian punya anak laki-laki, kemudian punya ayah, dan punya saudara kandung mafqud hilang. Istri, anak laki-laki, ayah, dan punya saudara kandung hilang. Dalam kasus ini, istrinya dapat 1/8. Kenapa dapat 1/8? Karena suaminya punya anak. Ya. Lalu kemudian ayahnya dapat 1/6 karena suaminya punya anak. Sedangkan anak laki-lakinya dapat sisa asobah. Nah, saudara kandung yang hilang dapat nggak? Nggak dapat. Karena almarhum punya anak. Berarti dalam kasus ini tanpa menunggu kondisi saudara kandungnya mau bagi waris langsung nggak apa-apa. Karena saudara kandungnya sendiri pasti tidak dapat warisan, jadi tidak berpengaruh. Maka yang dapat warisan hanya istri, ayah, dan anak laki-laki. 1/8 dan 1/6, angka terkecil yang bisa dibagi adalah 24. Kalau seandainya harta warisnya 24 miliar, berarti istrinya dapat 3 miliar, ayahnya dapat, istri, ini saya keliru Pak, saya keliru sini. Istrinya dapat 3 miliar, ayahnya dapat 4 miliar, 3 ditambah 4 berapa? 7, 24 dikurang 7? 17. 17 yang benar, berarti yang satunya keliru. Ini satunya 3 ya. Jadi maka anak laki-laki dapat 17 miliar. Nah, pas selesai habis 24, saudara kandung sudah tidak dibahas lagi. Karena dia pasti tidak dapat waris ya. Nah, ini yang kita tutup terakhir di sini. Yang jadi masalah adalah yang kedua ini. Ketika rupanya yang hilang ini mewarisi. Yang hilang ini mewarisi dan berpengaruh terhadap hak ahli waris yang lain. Pewaris meninggalkan 3 ahli waris berupa istri. Berarti yang meninggal suami. Dan juga dia punya ayah dan anak laki-laki yang hilang. Punya istri, punya ayah, anak laki-laki yang hilang. Ya. Nah, hakim belum memutuskan anak ini meninggal. Berarti masih dianggap sebagai hidup ya. Istrinya ini kan begini Pak, anak ini kan ada 2 kemungkinan, masih hidup atau sudah meninggal. Berarti istrinya ada 2 kemungkinan, bisa dapat 1/4, bisa dapat 1/8 ya. Ayahnya begitu juga ada kemungkinan bisa dapat 1/6, bisa dapat sisa ya. Sedangkan anak laki-lakinya
anak laki-lakinya, ini keliru saya. Anak laki-lakinya kalau dia diputuskan wafat, maka tidak berpengaruh terhadap istri dan ayahnya. Tapi kalau misalnya dia masih hidup, berarti nanti istrinya dapat 1/8, ayahnya dapat 1/6, sisanya menjadi milik si anak. Maka yang bisa diambil oleh ahli waris yang ada, yaitu istri dan ayah, adalah hak waris paling kecil. Nah, hak waris paling kecil adalah 1/8 dan 1/6. Berarti angka terkecil yang bisa dibagi 24, istrinya dapat 3 dari 24, sedangkan ayahnya dapat 4. 3 tambah 4, 7, sisanya 17. Maka 17 inilah yang ditangguhkan sampai jelas kondisi si anak yang hilang. Nanti kalau misalnya sampai berapa tahun enggak jelas-jelas juga kondisinya, maka hakim mengeluarkan putusan meninggal, maka dari 17 ini akan ada kembali kepada istri dan si ayah. Tapi kalau misalnya alhamdulillah dia datang, ya sudah 17 ini menjadi milik si anak. Nah, ini kasus dalam bab hilangnya salah seorang ahli waris. Baik, intinya jemaah sekalian, yang harus kita pahami adalah anak yang berupa janin ataupun ahli waris yang berupa mafqud atau yang hilang tetap akan berhak mendapatkan hak waris. Kalau memang dia ahli waris, tidak akan digugurkan, kecuali kalau ada putusan hakim atau ada kondisi yang mana dia lahir dalam kondisi meninggal. Saya mungkin cukupkan di sini jemaah sekalian tentang dua kasus ini. Kalau nanti bab gorko, karena waktunya sudah menunjukkan syuruk, ini kalau gorko tambah panas lagi nanti. Karena gorko ini lebih ribet sebenarnya daripada dua kasus sebelumnya. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu kita akan bahas. Mungkin saya cukupkan, dan kalau ada waktu mau dipertanyakan atau ada tanya jawab, Allah besar. Terima kasih Ustaz. Khusus pengalaman dari Ibu, bagaimana Bu? Ibu? Oke, langsung bertanya. Kalau dalam kasus suami istri beda agama, beda negara, apakah ada hukum itu berlaku yang suami istri beda agama, beda negara. Kalau untuk masalah beda negara, kalau dalam hukum Islam, Pak, itu tidak ada masalah. Beda suku, beda negara, itu nggak ada masalah. Selama agamanya sama. Nah, di dalam Islam yang hanya dipersoalkan itu adalah kalau agamanya berbeda. Jadi kalau persoalan suku, negara, keluarga negaraan, nah itu tidak berpengaruh terhadap masalah waris. Yang berpengaruh adalah kalau agama. Nah, kalau yang meninggal adalah suaminya, dan kalau masalah agama nih ya, kalau pernikahannya itu antara laki-laki Muslim dengan wanita Nasrani, lalu lahirlah seorang anak ini Pak, anak nasab kepada suaminya. Karena di dalam hukum Islam, pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita Nasrani itu sah. Maka anak yang lahir juga anak yang sah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika yang menikah itu wanitanya muslimah, laki-lakinya Nasrani. Atau laki-lakinya muslim, wanitanya di luar ahli kitab. Misalnya agamanya Hindu atau Buddha. Anak yang lahir jatuhnya anak zina. Anak yang lahir itu bukan anak sah. Sebab pernikahan antara wanita muslimah dengan agama apapun dari sang suami, dan pernikahan antara suami muslim dengan wanita bukan ahli kitab, itu bukan pernikahan yang sah dalam hukum Islam, dan semua orang sepakat. Maka anak yang lahir pun bukan anak sah. Dan karena itu anak yang lahir hanya bisa mewarisi dari ibunya saja. Tidak bisa mewarisi dari bapaknya. Tapi kalau misalnya bapaknya ingin memberi sesuatu, maka caranya lewat hibah atau wasiat. Tidak bisa lewat jalur waris. Ya. Nah ini dari sisi anaknya. Nah sedangkan kalau dari sisi pasangannya bagaimana? Kalau misalnya begini Pak, seandainya nih yang mewarisi adalah Muslim, misalnya ya, yang mewarisi adalah Muslim, maka bisa pakai hukum Islam. Jadi dia dapat hak waris berdasarkan hukum Islam. Tapi kalau misalnya gini lah, dia punya dua pilihan. Kalau yang mewarisi adalah Muslim, mau pakai hukum Islam bisa, tapi mau pakai hukum selain Islam juga silakan. Karena kalau misalnya pakai hukum Islam kan diperselisihkan sebenarnya perbedaan agama ini, bisa mewarisi atau tidak. Tapi kalau yang menerima adalah Muslim, ada pendapat yang mengatakan bisa mewarisi. Atau kalau misalnya mengikuti pendapat yang tidak bisa mewarisi, maka bisa ikut pendapat atau bisa ikut hukum yang tidak Islami. Misalnya pakai KUHP Perdata. Ya KUHP Perdata itu kan menetapkan suami istri tetap mewarisi harta meskipun tidak sama agamanya. Ya, tapi kalau misalnya dia mau pakai hukum Islam, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya
apa? Hanya yang ahli waris yang muslim saja. Jadi kalau yang meninggal adalah muslim, yang meninggal misalnya muslim, Pak, suami istrinya Nasrani, maka dalam hukum Islam kan istrinya nggak bisa dapat waris. Ya, dalam hukum Islam istrinya nggak bisa dapat waris. Maka suami yang muslim dalam posisi seperti itu, istrinya nggak Islam sampai dia misalnya meninggal atau sebelum meninggal, dia bisa buat hibah atau wasiat. Ya, karena istrinya pasti nggak dapat warisan. Tapi kalau yang meninggal adalah suaminya yang non muslim misalnya ya, istrinya adalah muslimah, maka dalam kasus ini kalau dia pakai hukum Islam dia bisa dapat hak waris, atau pakai KUHP perdata dia juga tetap dapat hak waris gitu. Nah, ini yang jadi persoalan kalau yang yang meninggal ini bukan yang mewarisi bukan muslim, maka nggak bisa pakai hukum Islam, hanya bisa pakai KUHP perdata. Jadi maka ya bisa saja sih KUHP perdata jadi solusi lah dalam kondisi pernikahan beda agama ya. Walaupun ini pernikahan yang nggak ideal lah Pak. Pasti banyak kasus, anaknya jadi masalah, keluarganya jadi masalah dan seterusnya. Ya begitu Allah. Baik. Oke, siapa lagi? Silakan, Ibu. Bang Kami, yang ditanyakan. Sudah jelas ya Bu ya? Sudah jelas. Sudah jelas tahu musik. Karena sebetulnya yang ke-8 Bu, berarti yang 7 itu sudah kuasai. Baik, paling tidak kita mendapatkan sesuatu. Ya Allah, memang tidak bisa sekaligus kita paham. Jadi kalau misalnya ada kasus yang terjadi, ya nggak usah repot-repot Bu, panggil aja udah bisa. Ya. Baik, silakan barangkali, silakan. Enggak. Jadi kalau ada harta waris yang ditangguhkan, ini kan persoalannya begini Mas. Persoalannya itu si pewarisnya itu sudah meninggal. Pewarisnya sudah meninggal, ya. Lalu kemudian dia punya anak yang hilang misalnya kan, maka kemudian harta warisnya ditangguhkan dan ahli waris yang masih hidup saat itu kemudian diberikan hak waris paling kecil ya. Rupanya kemudian istrinya ini hamil lagi, gitu. Satu kasusnya gitu ya. Istrinya hamil lagi, berarti kan punya anak lagi gitu ya. Maka anak yang kalau hamil lagi nggak mungkin. Maksudnya istrinya kemudian nikah lagi dengan orang lain setelah si pewarisnya diputuskan hakim meninggal, lalu kemudian dia menikah lagi dengan orang lain, dari pernikahan itu punya anak. Ya, maka kelahiran anak ini tadi kan anak tiri dari si pewaris, maka itu bukan bukan ahli waris. Atau misalnya si almarhum ini punya saudaranya hamil lagi, berarti kan keponakannya ya. Nah, datanglah ada kerabat yang baru, itu pun tidak berpengaruh. Kenapa? Karena setiap ahli waris yang ada yang muncul, setiap ahli waris yang muncul setelah pewarisnya meninggal itu tidak tidak berpengaruh hak warisnya. Artinya tidak mendapatkan hak waris. Sebagaimana ahli waris yang meninggal sebelum pewarisnya meninggal juga tidak dapat hak waris. Jadi pahami kasusnya? Nah, ditangguhkan. Oh, nilai uangnya. Oke. Jadi misalnya harta warisnya enggak, kalau masalah bertambahnya itu bertambah dengan cara apa dulu? Kalau misalnya kita bicara inflasi, bertambah berkurangnya secara mandiri gitu ya, bukan karena diinvestasikan, maka itu tidak berpengaruh. Artinya harta waris yang tahun 2000 misalnya nilainya 1 miliar, ya tahun 2020 juga 1 miliar, senilai itu aja, nggak berpengaruh. Dan ahli waris yang masih hidup nggak boleh kemudian menginvestasikan atau mengotak-atik harta ini. Jadi kalau seandainya hartanya itu berupa emas kan secara mandiri dia bertambah nilainya misalnya ya, karena dia tidak kena inflasi misalnya ya. Emas tahun 2000 kalau kita rupiahkan misalnya 1 gram kan 500.000. Tapi emas tahun 2022 menjadi 1 juta. Apakah itu kemudian mempengaruhi hak waris dari anak yang ditangguhkan haknya ketika hilang tadi misalnya? Enggak berpengaruh ya, tetap dia diberikan sesuai dengan apa yang ditangguhkan.
Artinya sekali lagi jamaah sekalian, ahli waris yang sudah dapat hak waris tidak boleh mengotak-ngatik harta waris yang ditangguhkan, mau ditambahi atau mau dikurangi, nggak boleh. Nilainya tetap itu aja. Mau dia nanti dari sisi apa apresialnya misalnya nilainya bertambah atau berkurang itu urusan lain. Yang penting apa objek harta warisnya tetap itu yang ditangguhkan. Ya, kalau berupa tanah ya berarti tanah, kalau berupa uang ya berupa uang, kalau berupa emas ya berupa emas. Jadi tidak bisa diotak-atik apa namanya harta warisnya sampai situasi di mana si ahli waris janin misalnya itu kemudian lahir atau yang mafqud kemudian ditemukan misalnya. Ya. Jadi seperti itu. Karena mungkin tadi yang dibayangkan adalah bagaimana kalau dalam wujud tanah tapi nilai uangnya terus bertambah gitu kan. Nah, nggak ada masalah. Kan yang diwariskan bukan uangnya tapi apa? Tanah gitu ya. Nah, tapi yang jadi persoalan begini, bagaimana kalau ahli waris yang sudah dapat diberikan dalam bentuk apa? Misalnya begini, Pak. Harta warisnya berupa tanah. Kalau di apresial nilainya tadi misalnya 24 miliar. Di apresial ya, nilainya 24 miliar. Lalu sebagian sudah didapatkan. 7 miliar diberikan kepada ahli waris yang dapat terkecil. Berarti kan sisanya adalah 17 miliar misalnya. Nah, 17 miliar ini kalau masih dalam dan yang apa di tanah ini misalnya gimana? Diambil 7 miliarnya lewat apa? Misalnya dijual sebagian, dijual sebagian, dapatlah 7 miliar, sisanya masih 17 miliar belum dijual. Tapi kan yang 17 miliar yang belum dijual ini bertambahnya tahun bertambahnya nilai gitu kan? Ini tidak berpengaruh. Ini tidak berpengaruh. Tetap apa yang disisakan walaupun nanti nilainya sudah naik di atas 17 miliar itu tetap menjadi milik ahli waris janin atau yang hilang. Walaupun nilainya bertambah. Karena sekali lagi yang diwariskan bukan uang sebenarnya tapi aset berupa tanah. Jelas kira-kira? Baik, Bapak dan Ibu sekalian, memang Ustaz biasa. Ya, mungkin nanti misalnya ini ada 3 ya, janin, masalah warga, kemudian masalah laki-laki. Satu saja kita bahas. Jadi kalau Bapak ada pertemuan 9, 10, ya, bila memungkinkan lagi, lalu kita bahas lagi. Kalau misalnya keseluruhan, ya ada yang masuk, ada yang barangkali itu mau penjelasan lebih. Nah, baik, saya rasa kalau itu kita ketiga saja waktu yang misalkan kita untuk itu sebagai akhir dari pertemuan kita ini kita akan bisa berdoa sebagai bocoran kira-kira yang ke-9 itu apa? Ini yang tersisa. Oh, yang tersisa. Orko hadema, kemudian khunsa yang 2 kelamin dan zawil arham. Nah, nanti pertemuan berikutnya sisanya itu nanti ya apa dari sekalian kita pelajari dulu kita baca ya. Tapi saya yakin ini sekedar ilmu pengetahuan. Mungkin kasusnya jarang terjadi, tapi paling tidak kita harus bisa mengetahui. Saya yakin Gusman aman semua karena kasus kamu ya aman. Paling tidak ada sesuatu yang kita dapatkan walaupun tentu kasus itu terjadi. Tapi ulama yang disampaikan tadi selalu kita lupa. Baik, Ustaz, silakan. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini manfaat. Walaupun mungkin dari sisi teknis pembagian memang agak perlu ekstra berpikir, tapi poin pentingnya adalah tadi di dalam Islam janin itu tetap berhak mendapatkan hak waris ya. Kemudian kalau ada kasus orang yang hilang juga tetap dipertimbangkan hak-hak warisnya. Nah, ini yang mungkin akan menjadi poin paling penting yang kita ketahui dalam pembahasan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberi taufik kepada kita semua dan mari kita tutup dengan menggunakan doa kepadanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa tadi maka berakhir pula pengajian kita pada pagi hari ini. Silakan yang ingin melaksanakan salat syuruk, dan setelah salat syuruk ada hamba Allah sudah menyiapkan untuk kita bersama-sama sarapan bersama, ya. Mudah-mudahan hamba Allah ini santri mendapatkan keberkahan dan rahmat kepada beliau. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya buat 9 ini. Oh iya.